bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manusia yang mulia. Kemuliaannya dimanapun sampai kapanpun tetap selalu mulia. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, itulah manusia yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jamaah tariyah dimuliakan Allah. Singkat saja karena ini sudah 7 menit. Ya. Saya hanya ingin menyampaikan satu kisah pendek. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah menyampaikan, "Sidina sahabatku, angkat matu Qur'an tama puro pintunya masjid. Ada nanti sosok laki-laki yang masuk melalui pintu sana, itu laki-laki penghuni surga." Maka semua sahabat itu penasaran. Matanya mana bisa ngapain? Siapakah yang dimaksud oleh Rasulullah? Laki-laki itu. Maka semua sahabat itu matanya tertuju di pintu masjid. Gili mana nih? Akhirnya begitu laki-laki ini masuk, ternyata manusia biasa. Bukan kalangan dari pejabat, bukan kalangan dari orang kaya, bukan dari bangsawan, tapi manusia yang biasa-biasa, di mana jenggotnya basah dengan air wudu, di mana mukanya basah dengan air wudu. Maka para sahabat heran, apa sih kemuliaannya orang ini? Sampai hari kedua lagi-lagi Rasulullah memberitahukan, itu adalah penghuni surga. Siapapun yang masuk di pintu itu, itulah nanti penghuni surga. Siapa yang masuk di pintu itu, itulah penghuni surga. Akhirnya manusia yang ditunggu-tunggu itu di hari pertama sampai hari ketiga dalam kisah ini itu. Sampai sahabat Rasulullah Abdullah bin Amr bin As ini penasaran. Maka dia kemuliaannya itu bisa juga dijamin tak masuk. Sampai-sampai Abdullah bin As ini mendatangi rumahnya, ingin mengetahui apa sih kemuliaannya orang ini. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, perlu kita pahami bahwa terkadang bisa meminjam mata Tuhan, bisa meminjam mata Allah, melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Karena kenapa? Dia maksum, tidak ada dosanya. Sampai Abdullah bin Amr bin As datang di rumahnya ingin mengetahui apa sih kemuliaannya. Karena sahabat pada saat itu ketika mendapatkan informasi dari Rasulullah terkait dengan ibadah, terkait dengan surga, terkait dengan keselamatan, mereka tidak mau kalah. Kalah ini belum untuk tamas surga. Itu sih saya sa ummah, ya kok kasih seletak kan na hidayah. Matinulu lo masih matinulu mas sampaja matinulu mas tidak ke matinulu ni maga piko dece ini to si biasa to dicerita maka itu sariono na ko koman nonno si masih dia aja no cerita ini nonno tono biasa asih tengah ton nonno emosi nonno itu kan ya masalah saya kan sana pak dece nanti ko selesai lagi biasa gijani tiasa di Malaysia, merasa. Padahal kenapa kita tidak bisa berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Sampai-sampai Abdullah bin Amr bin As ini, itu benar habis 45 menit kan? Ya. Tak selesai lagi saya ikut ulang. Ya. ACM makimat tak pada liwan 10 menit. Ya. Maka dia Abdullah bin Amr bin As tabi tuan. Izinkan saya bermalam di rumahnya tuan. Karena kebetulan ayah saya marah, macai itu siambung, taruh nama benih orang kepulauan. Padahal bukan itu maksudnya. Dia hanya mencari alasan bagaimana supaya Abdullah bin Amr ini mengetahui apa sih kemuliaannya orang ini. Sampai digaransi oleh Nabi masuk surga. Apa yang terjadi? Maka dia pun boleh tanya, silakan. Nabi siapa dikirim orang itu? Izinkan saya bermalam 3 hari 3 malam sampai orang tua saya ya redah emosinya, redah amarahnya. Oke, sekelina malam pertama beliau memperhatikan ibadahnya, ternyata tidak ada perbedaan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para sahabat yang lain. Maka dia sahabatnya itu kajian masa pajak, masa pejatoki, masa pejasuna, masa pejamotoki, malamnya dia istirahat, siangnya dia bekerja. Bahkan dia gak sempejas tahajudna, dia gak sempejat duhana, dia gak puasa sunnahna. Maka Abdullah bin Umar bin As ini mengatakan, "Weh, itu aja usaha MDE. Kenapa orang ini digaransi masuk surga? Apa sih kemuliaannya?" Mungkin hari kedua muncul asli. Hari kedua itu
jadinya, tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan. Sampai di hari ketiga maka di rumah Abdullah bin Amr bin As, sila ada babi di rumah benda itu gak ada sedih. Nah, mega mo sa ting apalan ni ide cinta mega mo sa ting ibadah tak dibanding orang itu. Apa yang terjadi? Dia pamit ingin pulang dan bercerita. Tetapi beliau nama permisi les. Pada hakikatnya sebenarnya bukan itu maksud saya, tapi saya ingin mengetahui apa amalannya Tuhan, apa kemuliaannya Tuhan. Sampai Rasulullah menggeransi Tuhan ini adalah penghuni surga. Apa yang dikatakan oleh laki-laki ini? Wahai Abdullah bin Amr bin As, tidak ada perbedaan saya dengan Anda. Dengan yang lain, kita sama-sama ciptaan Allah, kita sama-sama ibadah. Siangnya kita kerja, malamnya kita istirahat. Waktu salat kita ibadah, kita salat. Tapi mungkin itu yang dilihat oleh Nabi. Ini kuncinya Bapak. Ini kuncinya. Maka dia pun mulai. Mungkin itu yang dilihat oleh Nabi. Karena memang ini yang pertama, memang dalam hati saya, Ibu tinggalin sama Deci, memang dalam hati saya itu tidak ada sedikit pun rasa kebencian saya terhadap saudara muslim saya. Cicak diulangi. Ini yang pertama kuncinya. Tidak ada sedikit pun dalam hati saya rasa kebencian terhadap saudara muslim saya. Yang kedua, kata laki-laki ini, tidak ada sedikit pun dalam hati saya sifat iri hati, dengki, pedih hati terhadap nikmat saudara saya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebencian, tidak ada rasa iri hati, tidak ada rasa dengki, hasut, PDA, SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Sampai Abdullah bin Amr bin As ini mengatakan, wahai Tuhan, inilah tingkat derajat yang telah engkau dapatkan, yang kami tidak dapatkan seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata dari kisah pendek ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa untuk memasuki pintu surga, untuk menjadi penghuni surga, bukan hanya memperbanyak ibadah, bukan hanya memperbaiki ibadah, tapi setidaknya bagaimana bisa kita membersihkan benih-benih noda-noda hitam pada hati kita, benih-benih kebencian, noda-noda kedengkian, noda-noda iri hati. Ini yang paling banyak, Pak. Kalau hati ini tidak bersih, makanya saya sengaja singgung ini, karena kita di malam pertama, bagaimana bisa menyambut bulan suci Ramadan, melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini tanpa ada penyakit hati melekat pada diri kita. Apa yang hati masalah Pak, tak nampak kabarnya. Yang hati masalah macam mana masalah itu? Ingat Pak, hati-hati. Tidak ada orang dimasukkan di dalam surga itu karena penyakit jantung, dimasukkan ke dalam neraka karena penyakit jantung, penyakit lever, tekanan darah tinggi. Tapi kebanyakan orang masuk dalam neraka karena hatinya yang rusak. Allah tidak pernah katakan ia dicoy dia datang ke surga, ia muntah dia datang ke surga, ia nak tekanan darah tinggi dia datang ke surga, ia kepanya dia datang ke surga, pantat cuai dia datang ke surga. Tapi makanya kemelatan ia masuk lagi artinya sabar. Ini namanya apa? Menyamai bali mulai ini bapak dia tidak. Menteri dalilnya bali mulai rata-rata. Tegi malam ni, dia tak kena mekin kan? Kaya orang urus mana dia? Artinya masalah apa? Tak ada apa kamarnya. Dia kan guna ada sampai jadi pemataan ribet dia ni. Ibu, ya kau banyak di SMS masuk dalam hati kita susah Pak. Susah. Pak menyamai ni tapi masuk sakit. Masuk sakit tapi menyamai perasaan. Ia dapat dia. Jadi makanya tidak cukup masuk ke surga itu hanya memperbanyak ibadah, tapi setidaknya membersihkan hati. Caranya membersihkan hati, yang pertama, perbanyak silaturahmi. Perbanyak silaturahmi Pak, supaya mudah kita mengetahui penyakit kita. Banyak silaturahmi, banyak saudara, banyak sahabat, mudah kita tahu penyakit kita. Karena orang yang sombong Pak, orang yang dengki, orang yang iri hati itu terkadang mereka tidak sadar bahwa ternyata penyakit ini ada pada diri saya. Ya Tom itu biasa isi sengilah saya, ya kau sakit letak lagi. Maka ditanya, sombong-sombong saja kita. Salah mau dilantik macam kau tadi ada orang macam apa? Ibu tu biasa sampai suara nemu ada, nemu dia nama cawa tu cawa tak kok. Ya maka kau silakan tak cawa salah bunuh kau dilantik. Maka terima itu, karena terkadang kita tidak tahu penyakit ternyata penyakit ini ada pada diri kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jangan pernah tersinggung ketika kau dikritik oleh saudaramu. Justru bersyukur Pak, supaya untuk mengetahui penyakit itu dalam hati kita.
biasa tuh ibu dan tak sabar. Jangan tersinggung Pak, selama kebaikan yang disampaikan oleh saudara kita, tak lupa kutuk apa, mampaku aja Pak. Ini Pak, hati ini harus bersih. Kemudian yang terakhir, cara untuk membersihkan hati, banyak-banyak mendengarkan nasihat-nasihat agama. Apa kita lalu tuh Pak ikut mengkeli ceramah hari ini? Kita dapat sisanya tuh. Kalau hati ini kosong dengan dengan siraman-siraman rohani, terkadang ini pada waktu itu alat Pak, yang mudah nengki paci, dia nengki niaga, kamu malu akhir. Begitu juga hati ini kalau tidak pernah disucikan dengan pendengaran hal-hal kebaikan, dengan ucapan-ucapan yang baik, terkadang juga hati ini akan kotor. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa mari kita menjadikan Ramadan ini sebagai media untuk muhasabah diri. Ya, muhasabah diri, membersihkan hati ini, membersihkan dosa. Karena kenapa? Memang Allah sengaja menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai tempat training kita. Makanya ulama kita mengatakan bahwa ketika ada orang di bulan suci Ramadan mereka tidak perbaiki ibadahnya, kira-kira di waktu mana lagi mereka mau memperbaiki ibadahnya? Sekali lagi ulangi. Kalau di bulan suci Ramadan ini kita tidak bisa maksimalkan ibadah kita, pastikan bahwa di bulan-bulan di luar daripada bulan suci Ramadan itu susah kita maksimalkan ibadah kita. Ya koyene lalan bulan Ramadan Pak siladan ni lologan ya dampen na Allah Taala. Siladan di lologan ni pamasih na Allah Taala. Maka di waktu mana lagi kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka bersyukurlah kita yang dicukupkan umurnya sampai di bulan suci Ramadan. Allah memberikan kesempatan untuk taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.